Hai sobat semua, selamat datang kembali di channel Miss B. Semua hewan di dunia ini pasti akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sebab jutaan spesies di seluruh dunia melakukan penyesuaian diri untuk menghindari bahaya yang mungkin mereka hadapi. Dengan kemampuan unik yang dimilikinya, mereka bisa menghindari para hewan pemangsa lainnya. Nah, salah satu kemampuan ajaib hewan yaitu dengan berkamuflase di lingkungannya. Hewan-hewan yang akan Mimin bahas ini telah dianugerahi kemampuan penyamaran yang luar biasa loh guys. Itulah cara mereka membuat tak terlihat bagi para hewan lainnya ataupun manusia. Sobat semua pasti penasaran kan? Tapi seperti biasa ya guys, bantu channel ini lebih berkembang dengan cara klik tombol like dan share agar teman-teman di luar juga pada tahu. So, tak perlu berlama-lama ya. Ini dia 7 hewan yang dapat berkamuflase. Burung pato. Burung pato adalah salah satu spesies burung unik yang dikenal sangat jago berkamuflase. Hewan yang memiliki nama ilmiah Nyctibius grandis ini mempunyai corak bulu yang hampir mirip dengan corak pada ranting atau batang pohon. Maka tak heran burung yang kebanyakan tersebar di wilayah Amerika Tengah hingga Amerika Selatan ini sangat jago sekali dalam melakukan kamuflase. Saat siang hari, burung pato biasanya dapat ditemukan di pepohonan yang besar sekitar 12 meter dari permukaan tanah. Namun berbeda dengan malam hari ya guys. Mereka biasanya lebih sering berpindah-pindah ke tempat bertengger yang lebih rendah sekitar 2 meter dari permukaan tanah untuk mencari makanan. Uniknya lagi burung pato dapat melihat di saat matanya sedang tertutup loh. Burung pato memiliki ukuran mata yang cukup besar dan memiliki celah yang tak biasa di bagian kelopak matanya. Oleh karena itu, mereka dapat merasakan pergerakan dalam keadaan mata sedang tertutup. Toke ekor daun. Toke ekor daun berasal dari Madagaskar. Toke yang satu ini tak seperti toke pada umumnya ya guys. Keunikan toke ini adalah penampilannya yang menyerupai daun. Toke ekor daun ini merupakan salah satu dari 14 spesies dalam genusnya, termasuk toke ekor daun berlumut. Toke ekor daun memiliki ukuran mencapai 90 mm panjangnya. Uniknya, toke ekor daun tak memiliki kelopak mata sehingga menggunakan lidah panjangnya untuk menyeka debu yang masuk ke mata. Ekornya yang unik itu berfungsi untuk membuat pemangsa bingung. Saat toke ekor daun menyelinap di ranting, pemangsa bisa bingung dan terkecoh. Kamuflase yang dilakukan bisa membuat toke ekor daun terlihat seperti daun mati. Selain itu, ia juga bisa membuat tubuhnya menjadi pipih sehingga bayangannya tak tampak atau memutus ekor untuk menipu predator. Kupu-kupu daun mati. Kupu-kupu yang satu ini banyak ditemukan di Asia tropis dari India hingga Jepang. Ia sangat berbeda dengan kupu-kupu pada umumnya ya guys. Mereka memiliki sayap yang mirip dengan daun mati ketika sayapnya dalam posisi tidak terbuka. Jika berada di sekitar daun kering, hewan tersebut tampak bukan seperti kupu-kupu, melainkan sebuah daun dengan warna layaknya daun kering. Jika ia merasa terancam, ia langsung menjatuhkan diri ke dedaunan atau semak-semak dan segera mengaktifkan pos diam dengan sayap tertutup. Namun jika kupu-kupu siap terbang dan membentangkan sayap, pada bagian dalam sayap ternyata mempunyai warna menakjubkan loh guys. Kupu-kupu daun mati ini biasanya terbang di hutan lebat dengan curah hujan yang baik dan sering berada di sepanjang aliran sungai. Kuda laut pygmy. Sobat semua pasti sudah tahu yang namanya kuda laut, hewan mungil yang berasal dari dalam lautan. Tapi sobat sudah tahu belum tentang kuda laut kerdil atau pygmy seahorse? Ya, pygmy seahorse memang nyata dan ada di Indonesia.
Sobat semua dapat menemukannya di beberapa tempat seperti Bali, Sulawesi, dan Papua. Hewan unik ini berukuran kecil, biasanya kurang dari 2 cm dan hidup secara menempel pada karang sifan. Ada 2 varian warna yang dikenal, yaitu abu-abu dengan tuberkel merah dan kuning dengan tuberkel orange. Serupa dengan sifan tempat dia hidup guys, dan berkamuflase dengan tujuan untuk mempertahankan diri dari para predatornya. Baron caterpillar. Ulat yang berasal dari India dan Asia Tenggara ini bisa ditemukan pada dedaunan pohon mangga ya guys. Ulat baron melakukan kamuflase untuk menyelamatkan diri dari predator yang mengincarnya. Warna hijau pada tubuhnya ditambah bulu-bulu yang banyak dan bercabang membuat keberadaannya sulit dilihat oleh para predatornya. Itu pun jika Trubus mania berhasil mengenali ulat baron yang berwarna mirip dengan daun tanaman. Dengan melakukan kamuflase itu, serangga ini berpeluang tinggi untuk merubah menjadi kupu-kupu dan juga bereproduksi. Bunglon. Siapa yang tak mengenal hewan yang satu ini? Ya, bunglon memiliki kemampuan untuk berkamuflase mengubah warna pada tubuhnya. Tak cukup hanya itu saja guys. Ketika cahaya mengenai kulit bunglon, sel-sel yang berada di dalam tubuhnya juga memperlihatkan warna-warna yang berbeda. Tergantung bagaimana suasana hati mereka saat itu. Bunglon juga dapat mengubah warna kulitnya menjadi lebih gelap ketika mereka mengalami hal yang kurang menyenangkan seperti kalah dalam pertarungan. Dengan melepaskan melanin, pigmen berwarna gelap akan muncul ke bagian kulit paling luar. Ketika hewan ini sedang beristirahat, biasanya mereka akan tetap dalam warna hijau atau coklat. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pilium gigantum. Pilium gigantum atau serangga daun raksasa ini salah satu serangga daun terbesar di dunia dan termasuk spesies terbesar genus Pilium. Serangga ini termasuk kerabat dekat Piliidae. Keberadaan serangga ini sudah ada sekitar 40 juta tahun yang lalu guys. Pilium gigantum termasuk serangga yang paling unik karena dari bentuknya yang menyerupai dedaunan. Mereka juga tak berbahaya bagi manusia. Hampir semua jenis serangga adalah herbivora, termasuk jenis Pilium gigantum. Serangga daun raksasa tersebut tidak terancam punah sebab mereka bisa berkamuflase dengan alam. Nah, gimana guys? Itulah hewan yang dapat berkamuflase atau berlindung diri dari serangan pemangsa. Mungkin serangga inilah yang paling sulit menjadi korban oleh predator lainnya. So, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya.